Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa dan siswi SMA Negeri 1 Maja, program MIPA dan IPS. Alhamdulillah pada hari ini kita lanjutkan materi tentang statistika, yaitu tentang penyajian data, di mana statistika ini merupakan bab kedua di semester yang pertama atau semester ganjil. Adapun kompetensi dasar untuk materi statistika di sini, yang pertama untuk aspek kognitif atau pengetahuan, 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Sedangkan aspek keterampilannya 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang penyajian data dalam statistika, kita harus mengetahui dulu pengertian dari statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa, dan disimpulkan secara teliti dan benar. Dalam statistika, penyajian data, di mana dalam statistika data terbagi menjadi dua, data tunggal dan data berkelompok. Dalam penyajiannya untuk data tunggal ini ada 5 cara. Yang pertama dengan tabel, yang kedua dengan diagram batang, yang ketiga dengan diagram garis, yang keempat dengan diagram lingkaran, yang kelima dengan diagram batang daun. Sedangkan data berkelompok untuk penyajian datanya ada 4 cara. Yang pertama dengan tabel distribusi frekuensi, yang kedua dengan histogram, yang ketiga dengan poligon, yang keempat dengan OGIF. Pada kesempatan ini kita akan membahas penyajian data tunggal. Jadi fokus hari ini penyajian data untuk data tunggal. Tadi sudah dijelaskan, untuk penyajian data tunggal itu ada 5 cara. Yang pertama dengan tabel. Nah, contoh soalnya di sini diketahui nilai ulangan matematika 10 orang siswa kelas 12 IPS sebagai berikut: 8, 7, 9, 10, 8, 6, 7, 5, 10, 10. Sebelum kita sajikan data ini ke dalam tabel frekuensi, terlebih dahulu kita urutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini urutannya setelah kita urutkan, yang pertama ada 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10. Nah, setelah ini kita sajikan data yang sudah kita urutkan ke dalam tabel frekuensi, di mana kita harus membuat 2 kolom. Kolom pertama adalah untuk nilai, kolom kedua untuk frekuensi. Nah, nilai pertama yang terkecil itu 5, frekuensi ada 1, nilai 6, frekuensinya 1, nilai 7, frekuensi ada 2, nilai 8 ada 2, nilai 9 ada 1, nilai 10 ada 3. Nah, ini penyajian data tunggal dalam bentuk tabel frekuensi. Selanjutnya adalah penyajian data dalam diagram garis. Nah, setelah data kita sajikan dalam tabel frekuensi, nah selanjutnya kita sajikan ke dalam diagram garis. Nah, kita buat 2 garis. Yang pertama ada garis mendatar, di sini menunjukkan untuk nilai. Yang kedua adalah garis tegak lurus, ini menunjukkan frekuensi. Nah, tinggal kita gambar. Yang pertama nilai 5, di sini ada 1, kasih titik. Terus yang kedua nilai 6, ada 1, kasih titik. Yang berikutnya nilai 7 ada 2, kasih titik. Selanjutnya nilai 8 ada 2, kasih titik. Nilai 9 ada 1, kasih titik. Nilai 10 ada 3, kasih titik. Nah, setiap titik kita hubungkan
mulai dari tadi nilai 5, titik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, ini adalah diagram garis. Nah, selanjutnya adalah penyajian data dalam diagram batang. Nah, setelah data tadi sudah kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi, selanjutnya kita sajikan dalam diagram batang. Nah, sama halnya dengan diagram garis, kita harus membuat dua garis. Garis pertama adalah garis mendatar atau horizontal, yang kedua garis vertikal atau garis tegak lurus. Ini yang bawah adalah sumbu X dan yang tegak adalah sumbu Y. Nah, yang garis yang mendatar ini menunjukkan nilai, garis yang tegak ini menunjukkan frekuensi. Nah, ini nilai 5, ini ada frekuensinya 1, kita buat batang yang panjangnya 1, 6 juga sama 1, 7 panjangnya 2, 8 panjangnya 2, 9 ini panjangnya 1 dan 10 panjangnya 3. Nah, ini adalah bentuk diagram batang. Jadi diagramnya berbentuk batang. Selanjutnya adalah penyajian data dalam diagram lingkaran. Untuk penyajian data dalam lingkaran ini ada dua versi. Versi pertama adalah dalam bentuk derajat, yang kedua dalam bentuk persen. Nah, sebagai contoh di sini tabel di sini menyatakan berat badan dengan frekuensi mulai dari 40 kg sampai 44 kg. Nah, berat badan 40 kg ini ada frekuensinya 6, berat badan 41 kg frekuensinya 12, berat badan 42 kg frekuensinya 15, berat badan 43 kg frekuensinya 18, dan berat badan 44 kg frekuensinya 9. Total jumlah frekuensi keseluruhan adalah 60. Nah, dalam menggambar diagram lingkaran dalam bentuk derajat, kita harus menghitung setiap berat badan kita ubah ke dalam bentuk besar sudut. Nah, di sini contoh di sini berat badan 40 kg. Di sini dalam frekuensi ada 6. Jadi untuk menentukan besar sudut 40 kg di sini kita lihat frekuensi 40 kg itu ada 6 dibagi 60 dari mana? 60 ini adalah jumlah frekuensi keseluruhan. Jadi 6 dibagi 60 dikali 360 derajat. 360 derajat ini dari mana? Adalah satu lingkaran penuh ini besar sudutnya adalah 360 derajat. Nah, kita bagi 360 dibagi 60 adalah 6. 6 kali 6 sama dengan 36 derajat. Nah, untuk 41 kg, nah, kita lihat frekuensinya 12 dibagi 60 jumlah frekuensi keseluruhan dikali 360 derajat. Ini sama dengan tadi 360 dibagi 60 adalah 6. 6 dikali 12 sama dengan 72 derajat. Nah, selanjutnya berat badan 42 kg. Di sini jumlah frekuensinya 15 dibagi 60 dikali 360. 360 dibagi 60 sama dengan 6. 6 kali 15 sama dengan 90 derajat. Berikutnya adalah berat badan 43 kg. Ini sama dengan frekuensinya 18 dibagi jumlah keseluruhan frekuensi 60 dikali 360 derajat sama dengan, nah ini tadi dibagi 360 dibagi 66, 6 dikali 18 sama dengan 108 derajat. Nah, berat badan 44 kg sama dengan frekuensinya 9 dibagi 60 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Nah, setelah semuanya besar sudutnya sudah diketahui dari berat badan 40 kg sampai 44 kg, nah tinggal kita buat diagram lingkarannya. Nah, ini untuk menentukan besar sudut ini kita harus menggunakan yang namanya busur derajat, yaitu penggaris yang bentuknya setengah lingkaran. Nah, ini terbentuklah diagram lingkaran seperti ini. Nah, yang tadi yang pertama 40 kilo adalah 40 kg adalah 36 derajat, 41 kg 72 derajat, 42 kg adalah 90 derajat, 90 derajat adalah termasuk sudut siku-siku. Maka di sini tandanya siku-siku. Untuk berat badan 43 kg adalah 108 derajat
dan berat badan 44 kg adalah 54 derajat. Nah, ini adalah diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Selanjutnya adalah diagram lingkaran dalam bentuk persen. Hampir sama dengan tadi, diagram lingkaran dalam bentuk derajat, hanya pengalinya yang berbeda. Dalam diagram lingkaran dalam bentuk derajat ini dikalikan oleh sudut, sedangkan diagram lingkaran dalam bentuk persen ini dikalikan dengan 100%. Nah, kita cari masing-masing dari berat badan 40 kg sampai 44 kg. Yang pertama di sini 40 kg berarti frekuensinya 6. 6 dibagi 60 dikali 100%. Nah, ini kita kalikan dulu supaya mudah. 6 dikali 100 adalah 600. 600 dibagi 60 adalah 10. Jadi berat badan yang 40 kg adalah 10%. Selanjutnya untuk berat badan 41 kg, di sini lihat frekuensinya adalah 12. 12 dibagi 60 adalah 60, tadi sama jumlah frekuensi keseluruhan dikali dengan persentase, yaitu 100%. 12 dikali 100, persen adalah 1200, dibagi 60 sama dengan 20%. Selanjutnya berat badan 42 kg, frekuensinya ada 15. 15 dibagi 60 dikali 100%, 15 dikali 100, 1500 dibagi 60 sama dengan 25%. Selanjutnya berat badan 43 kg, frekuensinya ada 18, dibagi 60 dikali 100%, 18 dikali 100 sama dengan 1800 dibagi 60 sama dengan 30%. Yang terakhir untuk berat badan 44 kg, frekuensinya adalah 9 dibagi 60 dikali 100%. Jadi 9 dikali 100, 900 dibagi 60 sama dengan 15%. Nah, setelah nilai setiap berat badan ini sudah diketahui presentasinya, tinggal kita gambarkan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, tadi untuk 40 kg adalah 10%, seperti ini. Untuk 41 adalah 20%, untuk 42 kg adalah 20%, sama seperti tadi, seperti sudut siku-siku besarnya itu 90 derajat. Selanjutnya adalah untuk 43 kg adalah 30%, dan untuk 44 kg adalah 15%. Nah, itu adalah penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Tadi ada dua versi. Versi pertama adalah dalam bentuk derajat, yang ini. Selanjutnya adalah dalam bentuk persen, seperti ini. Nah, yang terakhir adalah penyajian data dalam diagram batang daun. Di sini sebagai contoh ada data dan ada frekuensi. Data yang pertama 8, kedua 12, ketiga 17, keempat 23, kelima 25, dan yang keenam adalah 31. Di mana data yang pertama frekuensinya 3, yang kedua 15, yang ketiga 2, yang keempat 4, yang kelima 3, yang keenam adalah 3. Nah, tinggal kita buat diagram batang daunnya. Untuk membuat diagram batang daun ini kita harus membuat dua kolom. Kolom pertama adalah batang, yang kedua adalah daun. Batang ini untuk apa? Kolom batang ini untuk menuliskan angka puluhan pada data. Nah, kita lihat tabel yang sebelah kiri di sini. Di sini data mulai dari 8, kita lihat angka 8. Angka 8 ini tidak mempunyai nilai puluhan, sehingga kita tuliskan 0. Nah, di sini data 12 dan data 17 ini sama-sama mempunyai angka puluhannya adalah 1. Kita tuliskan 1. Berikutnya untuk data 23 dan data 25. Ini sama-sama mempunyai angka puluhannya 2. Kita tuliskan 2. Yang terakhir ada data 31 mempunyai angka puluhannya ada 3. Nah, ini jadi sudah kita tuliskan untuk kolom batangnya dari 0, 1, 2, 3. Nah, berikutnya kita lengkapi kolom daun. Kolom daun di sini adalah untuk menuliskan angka satuan pada setiap data. Di sini di data pertama itu 8, angka satuannya 8.
frekuensinya 3, berarti kita tuliskan 3 kali, 8, 8, 8. Nah, berikutnya adalah data kedua. Data kedua di sini 12. 12 ini angka satuannya 2. Nah, 2 di sini frekuensinya ada berapa? Frekuensinya 5. Berarti kita tuliskan sebanyak 5 kali. 2, 2, 2, 2, 2. Nah, selanjutnya adalah data 17. Karena tadi antara 12 dan 17 mempunyai angka puluhan yang sama, jadi disatukan. Nah, angka satuan pada 17 adalah 7. Nah, di sini frekuensinya 2, kita tuliskan 2 kali 7-nya. 7, 7. Berikutnya adalah data 23 dan 25 ini sama-sama mempunyai angka puluhan yang sama, yaitu 2. Di sini pada data 23, angka satuannya adalah 3, frekuensinya 4, kita tuliskan sebanyak 4 kali 3-nya. 3, 3, 3, 3. Sedangkan untuk data 25, di sini angka satuannya 5, frekuensinya 3, kita tuliskan 3 kali 5-nya. 5, 5, 5. Nah, data terakhir yaitu 31, angka puluhannya tadi sudah 3. Nah, untuk kolom daunnya, di sini angka satunya 1, frekuensinya 3, kita tuliskan satunya 3 kali. 1, 1, 1. Nah, ini adalah bentuk diagram batang daun. Nah, baiklah siswa dan siswi kelas 12, itulah penjelasan dari Bapak tentang penyajian data tunggal, di mana penyajian data tunggal itu ada 5. Yang pertama dengan tabel, yang kedua dengan diagram garis, yang ketiga dengan diagram batang, yang keempat dengan diagram lingkaran, dan yang terakhir dengan diagram batang daun. Semoga pembahasan pada kesempatan ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh semua siswa kelas 12, khususnya untuk program MIPA dan IPS. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.